Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz yang insyaallah akan menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, yang sama-sama kita hormati Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, yang sama-sama kita hormati kasih baik yang ada di Kementerian Agama ataupun yang ada di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada siang hari ini, siang yang ke-14 bulan Ramadan 1447 Hijriah, Allah masih memberi kita limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya ke hadapan kita semua, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini untuk menjalankan aktivitas kita, baik melaksanakan solat zuhur secara berjamaah, dan insyaAllah kita isi dengan tausiah setelah solat zuhur ini. Salat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasanya setelah kita solat zuhur secara berjamaah, kita mengisi tausiah yang insyaallah pada siang hari ini diisi oleh Al-Ustaz Iskandar MSy. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Al-Ustaz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan umur, sehat, iman dan takwa. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri, rezeki yang Allah beri, hidayah yang Allah beri, kita termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan, karena nanti di padang mahsyar tu banyak umat yang berkumpul. Maka apa yang kita harapkan, kita diakui bahwasanya kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat yang juga memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kemenhaj, Bapak-bapak kasih yang hadir, dan juga yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang syariat. Syariat ini maka dikumpulkan oleh ulama menjadi maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini adalah kumpulan dari segala bidang ilmu dalam agama itu, maka dijadikan dari tujuan dari perbuatan manusia itu namanya adalah maqasid syariah. Apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Maka kata Imam Abu Ishaq yang mengatakan inna syari'ata wudi'at litahqiqi mawsulil ibadi fid dunya wal akhirah. Kata Imam Abu Ishaq, orang itu dikatakan syariat, sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk menyelesaikan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Maka nanti ada orang sikit-sikit pasti apa tujuannya maqasid syariah. Misalnya dia cari duit, jualan di pasar,
apa tujuannya jualan di pasar dengan maqasid syariah. Jadi seluruh pekerjaan kita baik secara ibadah mahdhah dan ibadah khairul mahdhah itu dinilai bagaimana tujuan dari syariatnya. Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak? Maka sesuai dengan syariat itu adalah mereka yang berhubungan dengan hukum Allah. Maka pertama, hukum yang paling tinggi adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijma' ulama. Maka ini susunan nih. Maka dicari Al-Quran gimana, dalam hadis bagaimana, bagaimana ijma' ulama. Dan sebagian ulama ada yang memakai kias, ada sebagian yang tidak memakai kias. Maka di mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab itu dia banyak memakai kias karena ada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dipakailah kias untuk mendapatkan hukum syariatnya. Apakah ini diperbolehkan atau dilarang dalam agama. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Quran Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka sesungguhnya diutus Nabi Muhammad itu untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga dalam ayat Quran dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan dan Allah tidak ingin membuat kamu itu sulit. Ini dasar kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Pembagian dari maqasid syariah ini atau daruriyat atau kebutuhan primer ini dia bagi 5. Kalau 5 ini dapat kita jaga dengan baik, maka beruntunglah dunia dan akhiratnya. Pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini hari ini menjadi tolak ukur seorang mukmin. Karena kalau kita tak menjaga agama, agama ini akan dirubah-rubah oleh orang-orang yang punya kepentingan yang tidak kena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang nenek yang didatangi oleh seorang doktor. Dan dia tidak punya agama. Ateis. Jadi dia tak punya agama, dia datangi, kalau berdebat dengan mahasiswa, mahasiswanya kalah. Berdebat dengan para akademi dosen, kalah semuanya. Maka dia ingin uji debatnya dengan seorang nenek. Nenek ni tak sekolah dia. Maka ketika dia datangi seorang nenek tu, diberi pertanyaan pertama, wahai nenek, yakinkah Allah itu ada? Ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada nenek ni. Nenek tu jawab dengan spontan, ya saya yakin dia. Siapa yang tak yakin ketika ditanyakan Allah itu ada? Ada kan? Kalau nenek yakin Allah itu ada, siapa yang menyampaikan kepada nenek selama ini katanya? Dijawabnya dengan baik. Yang menyampaikannya para ulama, para abuya, para asatis, para mubalik yang menyampaikannya kepada kami. Pertanyaan yang ketiga ini yang menyebabnya ingin membuat nenek ini ragu. Kalau memang nenek yakin Allah itu ada, pernah nenek nampak Allah katanya? Ini kan pertanyaan yang membuat ketika tidak ada keimanan kita akan ragu dengan diri kita. Kalau yang lain berdebat dia, bagaimana zat Allah, bagaimana ainnya, bagaimana ini nanti. Maka adalah mazhab Asy'ari yang membela, Maturidi yang membela. Ketika ada Mu'tazilah, maka kalau orang-orang Mu'tazilah dulu ahli ibadah, tapi mereka tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Datanglah penolong-penolong di dalam agama. Maka nenek tadi spontan marahnya. Dia tua dan dia duit, tak pernah orang bertanya tentang itu dah. Itu pak, tak ada orang pernah bertanya dah tentang pernah jumpa Allah. Dan dia ingin berdebat. Apa kata nenek tu? Pelawang jauh zikonya dan kapak balong ohnya. Iya pak. Uang lah pondek mengaji, lah solat tarawih, solat tahajud, puasa, umulah tu. Tiba-tiba ada orang bertanya yang aneh-aneh. Jadi spontan akidahnya tu kolunya. Bonginya tu kenapa ikut ditanya-tanya. Sesuatu yang tak ditanya-tanya cuba-cuba nya nak menanya mendebat-debatkan. Maka di situ akalah doktor tadi. Ternyata melawan orang yang rajin ibadah, rajin solat, rajin mengaji, kalah dia. Padahal kalau debatnya je orang lain, menang tahu. Dia doktor-doktornya
Tapi kau ini ndak uang kau, uwu kau, nenek kau ndak ingin debat dia dah. Pakai yang lainnya. Begitulah kita. Kalau ada agama kita diganggu, kita wajib membelanya. Ini. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini adalah menjaga diri kita. Maka Bapak Ibu, banyak hari ini kita lihat anak-anak yang tidak mau membantu orang tuanya ketika sakit. Ibu hati awak deh. Awak tengok di lapangan, kenapa ibu ndak berobat? Kena bilang. Itulahnya. Beku abi piti dan ohnya. Ni anak dan ni daripada bubek emak ndakkan sehat amak doanya. Umur amak lah 80 lah ni. Anak le membela supaya jangan bubek. Padahal berobat itu adalah hifzun nafsi. Maka kalau kita sakit tetap berobat. Ya, karena mencari nafkah itu untuk itulah. Untuk berobat. Tapi jangan sampai anak-anak melarang orang tua. Ndakkan bota mak dan maknya. Amak lah umur lah 80 lah 70 ni. Daripada habis piti tu maknya. Sekali bubek bekok ke awal bros 3 juta. Siko 2 jutanya. Amu mak simpan piti dolenya. Untuk kami. Itu berdosa anak jenis tu. Jangan kan mengawani amaknya nak bubek leh. Piti amak nak lu boleh kolu dari bubek. Maka ini hifzun nafsi dan juga menjaga jiwa. Hifzul akil, iaitu menjaga akal. Ini kemarin kita lihat kasus kan, Bapak Ibu, tentang mahasiswa kemarin. Maka akalnya hilang karena cinta. Ternyata cinta ini kalau orang sudah terlalu tinggi memahami cinta, maka buta semua yang dilakukannya. Ini Bapak Ibu harus kita jaga nih akal-akal anak-anak kita. Dan itu memang menjatuhkan marwah kita sebenarnya. Kita tak menyalahkan anak itu. Tapi kita yang berada, anak itu yang berada di Kabupaten Kampar ini merasa seakan-akan Kabupaten Kampar ini hilang marwahnya karena satu orang. Dan dia paham pula tu. Kalau anak-anak fakultas ekonomi, teknik, pahamlah awak kan? Ikut fakultas syariah, memang agama bono belajar. Dan adik-adik awak le pula yang ada di pondok di antara siko. Akhirnya awak berpikir, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Memang kapak ayahnya dibawa, candung ayahnya dibawa. Berarti hatinya dan akalnya tidak sinkron. Maka Bapak Ibu, jangan banyak-banyak monong. Maka awak apa-apa ku apa kalau banyak masalah jangan buat monong. Buat berkawan. Ya, buat olahraga. Iko kalau monong-monong yo Pak Kemenhat isau ya. Anakku kan memang monong yo gojonya. Sekali lolok itu. Maka perasaan itu perlu kadang-kadang diobati. Maka di bulan puasa ini sebenarnya bulan puasa ini tidak akan terjadi hal seperti itu. Kita sudah menahan hawa nafsu dengan puasa, kita sudah mengaji, solat tarawih, tadarus. Tetapi memang jiwa itu perlu dilatih. Maka perlu memaafkan. Maka hifzul akal. Yang keempat, hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Ini keturunan Bapak Ibu yang perlu kita jaga zaman sekarang. Hari ini kita lihat banyak anak-anak kita yang menikah sesudah kecelakaan. Bahkan di daerah-daerah kecil kami lihat anak SMP lah mengandung, anak SMA lah mengandung. Ini terjadi. Maka sekarang pengadilan agama kita tidak akan menerima Bapak Ibu. Maka kalau di kuat tu kan ditolak, tu diurus ke pengadilan agama, tak diterima walaupun anak tu dah besar perutnya, tak diterima Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan dinilai perutnya, tapi yang dilihat bagaimana anak ini dewasa atau tidak pemikirannya. Maka ini perlu terjaga. Karena kalau salah dalam keturunan kita, nanti bisa terjadi anak kita yang membuat seperti itu, besok seperti itu. Maka kemarin juga ada terjadi Bapak Ibu, menikahnya, sudah menikah tu, apa kata maknya, sah nikahnya kata. Pak Kuas, alah sah, kan lalai walinya ayahnya.
iyo ikut ayah kandungnya tapi tidak bisa jadi wali dah katanya. Ayah kandungnya tapi tidak bisa menjadi wali dah. Ya yang Bapak Ibu. Jadi karena ia mengaku sesudah menikah, akhirnya dinikah ulang kembali. Maka wali hakimnya adalah Pak Kuah. Dan anak yang dinikahkan itu seperti itu juga. Ibunya seperti itu, anaknya seperti itu. Kapan kan diputuskan permasalahan ini? Maka besok anaknya lagi kalau nak dijaga. Mak kami macam itu je dulunya. Kami macam itu je dulunya. Maka perlu kita menjaga hifzun nasal. Jangan sampai keturunan kita rusak Bapak Ibu, apalagi di lingkungan kita hari ini. Dan yang terakhir adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Harta kita perlu kita jaga. Maka ada sahabat bertanya, Rasulullah, kalau ada orang masuk ke rumah kami ingin mencuri harta kami, bagaimana? Kata Rasul, lawan, bela harta kalian. Kalau nanti kami terbunuh katanya, maka kata Nabi, fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta kita Bapak Ibu perlu dibela. Jangan sampai harta kita ketika terjadi permasalahan kita tak mau membela. Bela harta kita dengan baik. Maka dan juga harta kita juga punya hak lain, yaitu zakat. Maka ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bayarlah zakat cepat. Kalau cepat bayar zakat, maka cepat disalurkan. Kalau disalurkan 3 hari menjelang hari raya, itu biasanya orang lah punya sudah kebutuhannya sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu bayar hari ini dimakan oleh orang. Diberikan kepada fakir miskin, dimakan hari ini. Diberikan kepada para fakir itu dimakan. Tapi kalau ditunda-tunda, nantilah dihukum wajibnya saja, yaitu ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu kanlah wajib hukumnya. Kalau sekarang kan masih sunnah, diperbolehkan. Maka ambil waktu hari ini untuk membantu-bantu. Kadang ada uwu di rumah tu siapa lah yang kemambe kami bore, siapa lah yang kemantu kami piti. Tiba-tiba Bapak Ibu datang mantu bore ke zakat kami, doa awak langsung itu ya Allah sehatkan lainnya, lapangkanlah rezekinya. Macam itulah kebutuhan uang haiko, payah mancai piti. Jadi Bapak Ibu, inilah 5, yaitu yang pertama menjaga agama, 2 menjaga jiwa, 3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, dan yang terakhir kelima adalah menjaga harta. Mudah-mudahan 5 ini bisa kita jaga dan kita selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.